Dalam tradisi Islam kita mengenal dua identitas Al-Quran ya. Pertama, Al-Quran sebagai teks. Al-Quran adalah kode komunikasi dalam komunikasi verbal antara Allah sebagai komunikator dengan manusia sebagai komunikat. Kita mengenal istilah Alkitab. Alkitab sering dihubungkan dengan fis-sutur yang tertulis dalam lembar-lembar. Kemudian kata Al-Quran itu sering diasosiasikan untuk menyebut yang fis-sutur, yang apa di dalam, yang tertanam dalam mental kita, dalam diri kita. Itu untuk membedakan bahwa, atau untuk merujuk sekali lagi aspek tekstualitas Al-Quran. Dalam kajian modern terbukti melalui prinsip yang kita kenal sebagai self-referentiality, ada pernyataan-pernyataan Al-Quran yang menyebut dirinya sebagai Quran, kemudian kalam, qaul, lisan, bait, dan sebagainya. Semua itu menunjuk pada aspek tekstualitas Al-Quran dalam studi modern. Kemudian pendekatan yang bisa kita acu, pertama hermeneutik terkait dengan pemahaman, penafsiran, dan sebagainya. Kemudian estetik, ini tentang resepsi, tentang penerimaan orang terhadap teks Al-Quran. Kemudian ada pendekatan kultural, ini yang sekarang lagi banyak digalakkan di Indonesia lewat Living Quran dan sebagainya. Bagaimana Al-Quran dipahami sebagai atau menjelma dalam satu model kultur tertentu masyarakat kita. Di sisi lain, dalam tradisi Islam kita juga mengenal tajalli. Ini yang khas dalam dunia sufi. Jadi Al-Quran adalah manifestasi dari nama-nama ilahiyah, tajalli asma. Kalau Al-Quran dipahami sebagai hasil dari tajalli asma, maka secara ontologis Al-Quran adalah wujud, yaitu pengungkapan secara verbal dan tulisan dari semua tingkatan wujud. Al-Quran adalah ar-ramzu ad-dal, satu penanda untuk semua yang ditandakan, semua al-madlul dalam semesta. Sebelum Al-Quran yang kita pahami atau kita terima bertransformasi ke dalam wujud materi menjadi bahasa Arab yang terkodifikasi sekarang ini, pada mulanya Al-Quran adalah realitas sederhana yang terbebas dari segala entifikasi yang bersifat kontingen. Jika kita terima bahwa realitas ini bergradasi seperti diterima, maka konsekuensinya pemahaman terhadap Al-Quran juga bergradasi, jadi bertingkat. Jadi pendekatan yang bisa kita pakai adalah hermeneutik sofistik, dalam arti yang transformatif, yang menjadikan diri kita sebagai lokus bagi kalam Tuhan. Jadi bukan sekedar sebagai teks yang terpisah dari diri kita.